Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. wabarakatuh. Selamat sore guys. Sore ini saya kedatangan sahabat saya, Kang Ahmad. Gimana sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah lama saya tidak berjumpa dengan Kang Ahmad. Hari ini kebetulan cuacanya cerah hatinya Kang Ahmad. Mudah-mudahan ya. Nah, ini alhamdulillah dia berkunjung ke Saung Peradaban. Nah, kemarin kan banyak yang berkunjung juga ke sini. Kali ini giliran Kang Ahmad yang berkunjung bersilaturahmi ke tempat saya, guys. Nah, Kang Ahmad, punten ya. Santai ya banyak sambil nyantai. kopdut lah. Kopdut. Ngarokok sambil udut, guys. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa Dalista TV. Nah, ini Kang Ahmad nih, saya mau ngobrol-ngobrol nih, berbincang-bincang. Hari ini kan sudah menjelang tahun politik nih Kang Ahmad nih. Tahun politik. Ya, sebentar lagi nih 2024 tuh. Tidak lama Kang Ahmad nih ya. Ya, tinggal hitungan bulan, Pak. Ya. Sekarang kan udah Januari nih, Januari juga udah akhir ya. Nah, sudah mulai tahun politik, berarti ini sudah mulai ramai juga nih Purwakarta khususnya ya. Gitu. Nah, mengenai apa namanya peran peserta partai politik ya, yang akan nanti bertarung di 2024 nih Purwakarta nih khususnya Kang Ahmad nih. Kira-kira peran-perannya atau kesempatannya, harapannya seperti apa nih partai politik di Purwakarta menurut Kang Ahmad hari ini gitu Kang Ahmad? Terima kasih, Om. Waduh, ini Om lain ini begitu ketemu langsung nanya aja urusan politik. Karena saya lihat kemarin di channelnya dia ngebahasnya Purwakarta terus, jadi saya tertarik guys gitu. Makanya hari ini saya tanya langsung ke Kang Ahmad. Jadi begini, memang ya tahun 2023 itu adalah mesin partai sudah berjalan, Pak. Karena KPU dari pusat, provinsi, sampai daerah itu sudah selesai menyelesaikan verifikasi faktual. Partai mana saja yang akan menjadi peserta pemilu pada tahun 2024, yang tepatnya pada tanggal 14 April 2024, barangkali itu, Pak. Nah, kalau melihat, ini kita bicara Purwakarta saja ya. Purwakarta, jangan yang jauh-jauh lah. Yang jauh lah, paling nanti ada provinsi dan DPR RI lah sedikit ya. Nah, kalau melihat partai politik hari ini dalam posisi nol semuanya, Pak. Karena hasil daripada pemilu bulan Februari 2024 adalah merupakan cikal bakalnya partai yang akan mengusung pada pilkada lanjutannya, Pak. Pada bulan November, 20 November 2024, yaitu untuk pilkada baik untuk bupati maupun gubernur. Nah, berkaitan dengan Purwakarta, menarik Pak. Menarik sekali. Yang jadi pertanyaan, menariknya itu seperti apa kira-kira? Karena mau tidak mau, hari ini pertama adalah hampir seluruh partai politik ketuanya baru. Betul. Hanya beberapa partai lah yang masih bertahan. Tapi hampir rata-rata adalah baru. Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, PKB, itu adalah partai-partai yang ketuanya adalah baru. Ditambah juga ada partai-partai baru yang lolos verifikasi faktual kemarin di Purwakarta. Ada Partai Buruh, ada Partai PSI, ada Garuda, ya banyak lah ya, Partai Umat. Nah, kondisi hari ini tadi bahwa semuanya adalah titik nol. Ya, titik nol. Kenapa? Karena yang bulat, partai mana saja yang aman di dapil, barangkali saya hitung hanya 3. Ada Golkar pun dengan catatan lihat perjalanan nanti ke depan. Ada Gerindra, ya satu lagi adalah Golkar, Gerindra, dan PKB saya melihat. Karena PKB pada 2019 juga lengkap, Pak. Ya, mereka menghadirkan kader terbaiknya duduk di DPRD. Gerindra 7 ya, karena dapil 4 mereka menghadirkan 2 kader terbaiknya adalah di DPRD. Golkar 11. Dari 6 dapil itu 1 yang lolos. Yang hanya 1 yaitu di kota. Kan sebetulnya ironis, Pak. Dengan jumlah penduduk yang terbanyak, kecamatan kota dengan jumlah TPS 500, jumlah pemilih 125 pada saat itu, Golkar hanya menghadirkan 1 kader terbaik di DPR. Padahal pada 2019
siapa yang meragukan kemampuan Wabub saat itu ya, Kang Dadan Koswara, ada mantan camat Ya, Kang jelas, Agus ya. ya, Kang Agus juga ada mantan kepala dinas Kang Sarma juga, banyak di situ Bintang semua lah. bintang semua, cuma menghadirkan satu kursi. Nah ini kan juga menjadi kajian, barangkali partai politik harus membaca itu semua, karena semuanya punya kesempatan. Pemilu hari ini, apalagi dengan dinamika hari ini, perseteruannya KDM sama ARN ini akan berpengaruh besar terhadap perpolitikan di Kabupaten Purwakarta. Ambu ada di posisi mana nih hari ini? Kita lihat aja dulu. Apakah nanti Ambu itu mau ada di Gerindra, mau ada di PKS, ya, atau memang dia tetap di Golkar? Ini juga akan berpengaruh karena mau tidak mau bahwa Ambu juga punya kekuatan hari ini, punya gerbongnya ya. Tapi jangan lupa juga bahwa Nah gini kan, Kang Ahmad maaf ya, apakah memang ini berpengaruh juga lah antara ARM dengan DM itu akan berdampak juga gitu kan? Pengaruhnya pasti ada kan ya? pasti ada, Pak, pasti ada. Termasuk ini gimana kalau di internal partai Golkar itu sendiri gitu? Nah, saya ngelihat Pak, Golkar hari ini petarung-petarungnya belum hadir semuanya, belum hadir. Walaupun misalnya kemarin ada pertemuan, saya belum melihat petarung-petarungnya hadir di Golkar sendiri. Saya nggak tahu itu penyebabnya. Karena kita lihat bahwa Golkar itu unik, Pak. Ketika Golkar itu diterjang badai, biasanya Golkar itu bisa bangkit di akhir-akhir gitu ya. Kita tahu bahwa pasca reformasi Golkar itu nggak bisa kampanye, Pak, di semua tempat. Tapi khusus di Purwakarta Golkar menjadi pemenang pemilu. Bukan itu ya. Golkar itu selalu itu. Cuman hari ini saya ngelihat bahwa para petarung Golkar ini belum hadir, Pak. Tapi kan sekarang juga Golkar masih menjadi pemenang pemilu kan ya, masih kan? Masih Urutan pemenang pemilu. satu kan ya di Iya, Purwakarta. dengan 11 kursi. 11 kursi. Nah, saya belum melihat bahwa Golkar hari ini kekuatannya utuh. Belum. Justru karena ini pileg ini berbarengan dengan pilpres, pengaruh daripada calon presiden ini akan berpengaruh terhadap partai yang mengusung presiden. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap partai seperti Golkar. Golkar ini saya lihat belum punya tokoh nasional sekelas Anies, Prabowo gitu ya. Nah, ini juga akan berdampak kepada hasil pemilu legislatif di setiap daerah. Apalagi Purwakarta, Pak. Jawa Barat lah. Jawa Barat lah ya. Jawa Barat ini kita tahu lah bahwa pilpres kemarin itu berapa persen sih pasangan Jokowi dengan Ma'ruf Amin ini di Purwakarta. Ini PKS yang 2014 tidak dapat kursi kan karena dia memanfaatkan momentum itu sehingga dia mendapatkan 5 kursi, hampir 6 kursi. Nah ini maaf nih Kang Ahmad, bicara Purwakarta nih kan hari ini partai Golkar itu masih menjadi pemenang pemilu. Sekarang ini ada, anggaplah diterjang badai lah antara konflik pribadi ARM sama ADM. Untuk Purwakarta nih, Golkar itu sendiri apakah masih akan bertahan nanti di 2024 menjadi partai pemenang di Purwakarta? Kira-kira menurut Kang Ahmad gimana ya? Ini Kak, tadi pengaruhnya akan besar. Pertama adalah dibarengkannya dengan Pilpres. Kedua adalah Golkar ini tadi petarungnya belum hadir. Saya ngelihat bahwa di Dapil 3 sudah ada Saiful Bijen, karena akan mencalonkan. Tapi saya yakin bahwa Dapil 3 itu tidak akan kehilangan kursi. Karena Julian itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Mereka punya kekuatan yang luar biasa, Pak. Ya, Julian itu. Contohnya kemarin saja mereka menjadi pemenang pemilu kan di Dapil 3. Yang keduanya kan almarhum Kang Agung. Nah, untuk mempertahankan kursinya 2 kursi juga Golkar harus kerja keras. Artinya kader-kader terbaiknya juga harus dihadirkan di situ, gitu kan? Di situ. Nah, terus di Dapil 5 juga saya melihat bahwa kekuatan dia, Rahman juga masih bagus. Walaupun nanti di sana ada Kades, Wawan yang akan mencalonkan katanya, ada Haji Selan. Ya juga nanti ada Dek-Dek di situ. Ya ini juga barangkali akan berpengaruh. Cuman tadi Pak, bahwa film itu beda dengan pilkada. Karena saya tidak melihat partai politik di Purwakarta khususnya yang namanya Bapilo itu berperan maksimal memenangkan partainya.
menjadi pemenang pemilu. Saya nggak melihat itu. Semua partai itu. Semua partai, termasuk Golkar sendiri. Walaupun Golkar menjadi pemenang pemilu, saya tidak melihat perannya. Bagaimana sih perannya Bapilu itu memenangkan partainya menjadi menang pemilu di setiap dapil? Kan nggak terlihat. Justru yang saya terlihat adalah personalnya, calegnya masing-masing. Jadi mengandalkan figur si calon ya. Figur si calon. Ya untuk apa hari ini Kang Deddy Mulyadi mengumpulkan calon-calon terbaik yang digadang-gadang akan mencalonkan di dapil 3, di dapil 5, di dapil 4 semua. Artinya mereka menyiapkan itu dulu. Cuman tidak ditunjang oleh regulasi Bapilu bagaimana sih sistem memenangkan pemilu. Contohnya begini sih Pak. Ini misalnya Demokrat. Demokrat tuh mau ada calon tidak ada calon, bahwa Demokrat itu harus sudah dapat kursi. Iya. Tapi why siapa yang menjadi kursi? Itu adalah peranan partai Pak sebetulnya Bapilu. Iya, Bapilu. Nah justru si personal inilah nanti yang semakin menguatkan bahwa Bapilu ini mengokohkan menjadi di DPR. Jadi seharusnya menurut Kang Ahmad itu semua partai kan ya, semua Iya. partai di Purwakarta khususnya kan karena hari ini kita bicara Purwakarta. Jadi yang diamati oleh Kang Ahmad tidak ada peran partai yang signifikan untuk meraih atau memenangkan suara partai, suara pemilu kan Iya, gitu. betul. Cenderung lebih dominan kerja keras, yang kerja kerasnya itu di para calon kan. Ya Bapak lihat aja satu persatu. Jadi Siapa? berarti antara partai baru dengan partai yang memang sudah lama juga, kalau bicara partainya itu sama pergerakannya ya. Sama. Jadi apalagi hari ini bahwa partai baru pun punya kesempatan untuk meraih kursi di DPR. Kenapa? Karena tadi bahwa yang bulat itu hanya 3 partai Pak. Golkar, Gerindra, dan PKB. Nah terus itu PDI gimana di Purwakarta tuh? Saya melihat PDI hari ini juga saya prihatin Pak. PDI yang seharusnya menjadi partai penguasa harusnya kan menetes ke bawah, dan hari ini malah saya dengar bahwa PDI ini banyak ditinggalkan kader-kader terbaiknya Pak. Waduh. Kader-kader Harusnya memang terbaiknya. di Purwakarta kan memang partai penguasa kan di pusat kan gitu. Iya. Harusnya berdampak ke bawah Dan juga kan seharusnya bahwa PDI ini apa ya? Harusnya menguat Pak dengan sebagai penguasa ya, terus juga ke provinsi, juga ke kabupaten. Mau tidak mau karena di situ. Karena apa? Karena kemudahan-kemudahan partai dengan program pemerintah itu bisa diraih dengan PDI sebetulnya. Justru terbalik hari ini Pak. Justru partai lain yang menikmati pemenang pemilu Pak. Ya kita tutuplah itu ya. Dari mana itu ya? Justru PDI tidak meraih itu. Kalaupun ada, persentasenya kecil. Baik guys, ternyata hasil penelitian dan pengamatan Kang Ahmad khususnya di Purwakarta, jadi para peserta pemilu partai politik yang ada di Purwakarta itu tidak ada yang signifikan kerja kerasnya partai itu sendiri, hanya cenderung mengandalkan si calon-calon atau kandidat jagoan-jagoannya yang meraih suara. Maka dari itu, jadi partai baru juga Kalau partai harapan, baru kan, punya ya. harapan dengan regulasi yang bagus, dengan sistem yang bagus, tidak menutup kemungkinan Pak. Karena perbandingannya 1:10 Pak. Iya. Misalnya gini, 1 kursi di kabupaten, misalnya saya analisa bahwa 700 juta selesai. Hitung Golkar dengan misalnya kota dengan 8 calon, berapa miliar yang keluar Pak? Jadi masih punya harapan kan? Punya harapan besar. Tinggal tergantung kembali lagi ke calon kan Ke sekarang. calon dan partai Pak. Sebetulnya jangan terbalik, jangan partai yang menjadi pekerja, si partai justru duduk. Iya, Untuk apa ada Bapilu? betul. Harusnya partai yang kerja, calon pun kerja. Akhirnya hasilnya akan maksimal. Lalu kalau sekarang yang diamati para partai politik itu memang bapilunya juga kelihatannya nggak begitu berjalan Banyak kan ya? contoh Pak. Contoh 2014, bagaimana Hanura pernah mengalami itu. Dengan bekerjanya seorang calon mendapatkan sekian ribu, ketika penghitungan suara akumulasi iya, betul. mereka kalah oleh partai lain. PAN juga pernah mengalami itu. Ya dengan itu Haris pengalaman Setiawan. pribadi saya Kang Ahmad. Saya di Dapil 5 dulu guys. Saya meraih suara pribadi calon luar biasa.
tapi secara akumulasi Akumulasi. partai saya kalah tuh Itulah dengan Pak yang kelemahan partai politik. Regulasinya bapilunya tidak berjalan. Betul. Jadi harus saling menunjang Harus kan, menunjang. antara partai politik dengan si calon itu sendiri kan. Dan harus dihilangkan dulu keegoannya Pak. Calon panggil semuanya, bikin fakta integritas, kesepakatan MOU kerjasama. Ini akumulasinya sekian, jumlah sekian itu kita asumsi kan, semua asumsi ya, asumsinya sekian kita mendapatkan kursi. Kita ngobrol bareng. Karena gini Pak, jangan-jangan bahwa partai politik ini, kenapa partai politik ini selalu rame ya? Karena tidak rapi di tatanan partai dalam membangun kebersamaannya. Jadi mencara orang Sunda mah aing-aing kan ya. Iya. Gitu. Harusnya pada saat awal-awal mereka membangun kesepakatan menjelang penjaringan dan masuk ke DCS itu ada sebuah kesepakatan yang dibangun bersama, sehingga tidak sebuah kader-kader itu ditinggalkan begitu saja. Kan kebanyakan begini Pak, selesai film kader-kader itu pada kemana? Betul, menghilang semua. Seperti Kan? mereka itu tidak bukan kader partai gitu kan. Hanya sebatas ketika pas kompetisi hadir, setelah beres kompetisi udah nggak ada lagi. Ya iya Pak, Gitu. kalau mau hari ini mau nabur uang sebanyak-banyaknya lah, kalau tidak tadi Pak, tidak terstruktur, tidak terukur, tidak masif, itu kan Betul. habis lah. Jadi konsep itu harus jadi, dan politik itu harus terukur. Dan politik itu kalau yang namanya apa ya, apa namanya itu yang masang baligo, yang itu popularitas. Popularitas itu hanya 25% Pak. Jauh untuk menjadi pemenang pemilu. Hanya baru tahapan popularitas. Popularitas kan, saja. Nah, partai politik, kader-kader itu kebanyakan terjebak dengan masalah popularitas Pak. Agak mending lah kalau memang dia bergeraknya di tataran popularitas, apalagi yang tidak melaksanakan hal itu. Mau menang gimana Kang Ahmad itu. Iya. Masih bagus lah itu juga dilakukan oleh partai politik yang ingin menjunjung popularitas. Karena main politik itu Pak, popularitas, elektabilitas, penggiringan, pemantapan, dan pengamanan pada saat baru itu menang kan. baru itu. Karena tidak akan ada suara di KPU kabupaten, manakala tidak ada suara di TPS. Itu aja kuncinya. Nah nih Kang Ahmad terakhir nih, ada pesan nggak buat partai politik khususnya di Purwakarta nih, para ketua partai atau para peserta partai pemilu nanti yang akan datang, ada pesan terakhir nggak nih buat Baiklah, kawan-kawan? terima kasih sahabat semua pengurus partai politik di Purwakarta, bahwa pemilu 2024 itu pemilu yang berada di titik nol bagi kabupaten dan provinsi, tidak bagi pusat. Tidak bagi pusat. Artinya bahwa peluang semua sama. Karena tadi kuncinya untuk menjadi pemenang pemilu itu bapilunya jalankan dengan maksimal. Begitu juga bagi partai baru. Ketika dia melaksanakan regulasi dengan baik dan ada calonnya, mereka itu kesempatannya ada. Karena di sisa suara, walaupun nanti hitungannya seperti apa, mau 135, mau 246, itu adalah teknis. Tapi bagaimana itu akan menjadi kesepakatan bersama antara partai politik dengan PUD. Jadi kesempatan untuk menjadi penang pemilu, kesempatan untuk menghadirkan kader partainya di DPRD Kabupaten Purwakarta, semua partai yang menjadi peserta pemilu di Purwakarta punya kesempatan yang sama. Kali itu. Baik, terima kasih guys. Ternyata ini masih punya harapan yang sangat luar biasa nanti, meskipun itu partai yang baru, jangan pesimis, harus optimis. Karena semua partai sama sekarang pergerakannya. Intinya punya peluang untuk menjadi pemenang peserta pemilu nanti 2024. Barusan Kak Ahmad sudah menuturkan dengan sangat jelas dan gamblang. Ini motivasi buat teman-teman yang berkiprah di partai politik, semangat terus. Terima kasih, nanti kita next akan bersambung lagi dengan Kang Ahmad nih. Masih banyak yang harus kita bahas mengenai Purwakarta ke depan. Pokoknya stay tune terus di Dalista TV. Terima kasih semuanya. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.